Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari COVID-19. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan materi kita tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, perumusan ini kita akan membahas tentang BPU PKI. Kepanjangan BPU PKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan bahasa Jepang Dokuritsu Jumbi Kosakai. Badan ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Ketua BPU PKI KRT Rajiman Widodiningrat dan wakilnya Raden Panji Sweroso dari Indonesia, sedangkan isi Bangaseo Yoshio dari Jepang. Anggota BPU PKI berjumlah 69 orang yang terdiri dari Indonesia 62 orang dan 7 orang dari Jepang. Tugas BPU PKI yaitu mempelajari, menyelidik, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPU PKI mengadakan 2 kali sidang resmi. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dengan agenda membahas dasar negara Indonesia. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 dengan agenda membahas Undang-Undang Dasar. Yang pertama, Ibu akan membahas sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 yang dilaksanakan di Gedung Chung Saing-in ataupun disebut dengan Gedung Pancasila di Jakarta. 3 tokoh intelektual yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara dalam sidang pertama. 1. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. 5 dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin melalui pidatonya secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Tokoh yang kedua yaitu Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama, persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berbagai usulan terkait dasar negara dari para tokoh tersebut masih harus dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut, dan dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Inilah nama-nama anggota panitia kecil atau disebut dengan panitia 8. Tugas panitia kecil yang beranggotakan 8 orang mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah yang terkait Indonesia merdeka. Usul-usul tersebut dikategorikan sebagai berikut. 1. Usul meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Usul dasar negara. 3. Usul unifikasi atau federal. 4. Usul bentuk negara atau kepala negara. 5. Usul warga negara. 6. Usul daerah. 7. Usul agama dan negara. 8. Usul pembelaan negara. 9. Usul keuangan. Setelah itu, dibentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang secara khusus membahas dasar negara, yaitu panitia 9. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Mr. Prof. Muhammad Yamin sebagai anggota, Dr. Muhammad Hatta sebagai anggota, Mr. Maramais sebagai anggota, Raden Abi Kusno
Jokro Soejoso sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Ki Hajar Wahid Hasdim sebagai anggota, Mr. Ahmad Suebarjo sebagai anggota. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melahirkan Piagam Jakarta atau disebut juga dengan Jakarta Center. Piagam Jakarta ini hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, disebut juga dengan Pancasila. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.